Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Ali Klaswari dengan NIM 20051204073 dari kelas TI 2020A. Kali ini saya akan menerangkan tentang laporan simulasi jaringan komputer dengan studi kasusnya jaringan komputer di eSportNet. Jadi saya telah membuat skema jaringan ya. Skema jaringan seperti ini. Jadi eSportNet Jadi, eSportNet ini adalah sebuah warnet modern. Warnet ini memiliki 4 ruangan, yaitu ruang server, ruang VIP, ruang turnamen, dan ruang basic. Di ruang server terdapat satu router, satu switch, dan 2 server. Satu server sebagai main server, dan satu lagi sebagai multi server. Maksudnya multi server ini tuh, dia jadi DNS server juga, web server juga, FTP server juga gitu. Pada ruang VIP terdapat 10 komputer, satu router, satu switch, dan satu DHCP server. Jadi saya di sini menggunakan DHCP server di tiap ruangan ini ya yang disewakan. Soalnya untuk mempermudah memberikan IP pada tiap komputer. Soalnya kan komputernya ada banyak. Jadi ribet juga kalau ngasih IP satu-satu. Lalu pada ruang turnamen terdapat 10 komputer dan satu router, satu switch, dan satu DHCP server untuk membagikan IP-nya lagi ya, sama kayak tadi. Ruang turnamen ini digunakan untuk mengadakan perlombaan. Jadi ceritanya tuh di warnet ini tiap satu minggu sekali atau 1 bulan sekali diadakan turnamen agar memajukan perkembangan game juga. Lalu pada ruang basic terdapat 20 komputer, satu router, satu switch, dan satu DHCP server. Semua komputer menggunakan settingan DHCP, jadi otomatis ya. Tetapi server, khusus untuk server, itu nggak saya DHCP-in, jadi isi sendiri, isi manual. Lalu terdapat web server juga, web servernya itu di multi server ya. Nah, dapat diakses dengan nama eSportNet. Jadi tanpa mengetikkan IP lagi, tinggal search eSportNet di web server, di web browser maksudnya. Lalu mail servernya dengan alamatnya esport.mail dan FTP server yang beralamat esport.net. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server, FTP, DNS, email, DHCP, dan routing dinamik seperti gambar berikut. Nah, ini tuh ruang VIP, ini ruang turnamen, dan ini ruang basic ya, yang isinya 20 komputer, dan ini ruang server. Jadi device yang dibutuhkan tuh 40 komputer. 20 ada di ruang basic, 10 di ruang turnamen, dan 10 lagi di ruang VIP. 4 router di tiap-tiap ruangan masing-masing ada satu, 4 switch, tiap ruangan juga masing-masing ada satu, 5 server. Di VIP, turnamen, dan basic itu masing-masing satu, sedangkan di server sendiri itu ada 2. Jadi ada 3 DHCP server, 1 mail server, dan 1 multi server. Alamat IP yang digunakan itu pertama di ruang VIP dulu ya. Di ruang VIP itu 192.168.73.1. Nah, di sini tuh saya menggunakan settingan per 25 ya. Jadi subnetnya itu 255, 255, 255, 192. Saya gunakan per 26 soalnya ini dibagi 3 ya. Kelas yang bukan kelas bagian ke-1 di VIP, bagian kedua di turnamen, dan bagian ketiga di basic. Sedangkan server itu saya menggunakan kelas C di ruangan server. Nah, untuk di ruang VIP itu DHCP servernya beralamatkan 192.168.732. Lalu untuk komputernya itu 192.168.733 sampai 192.168.7312. Nah, di ruang turnamen ini untuk router ke switch-nya itu 192.168.7365 dan DHCP servernya 192.168.7366. Sedangkan untuk komputernya itu 192.168.7367 sampai 192.168.7376.
Nah, di ruang basic itu 192.168.73.129 untuk ke router atau gateway-nya, 192.168.73.130 untuk ke DHCP, dan untuk komputernya itu dari 192.168.73.131 sampai 192.168.73.150. Nah, di ruang server ini saya pakai kelas A ya. Untuk router ke switch atau gateway-nya itu 10.10.735. Email servernya itu menggunakan alamat 10.10.731 dan multi server 10.10.732. Sekarang kita akan masuk ke langkah percobaan ya. Jadi pertama cek fungsi web server dan DNS server dari komputer dengan mengetikkan esportnet di web browser. Nah, coba kita pilih komputer mana aja ya. Kita ke web browser. Kita ketikkan esport.net. Nah, akan tampil seperti ini ya, esport.net, welcome to esport.net, ada menu, save PC, data turnamen, pesan makan atau minum. Kita coba lagi di mana aja. Ini di semua komputer bisa kok. Kita esport.net. Nah, berhasil ya. Berarti untuk percobaan web server dan DNS-nya berhasil. Karena kita tidak perlu mengetikkan IP-nya lagi. Lalu untuk percobaan kedua, cek fungsi FTP server dengan cara mentransferkan sebuah file TXT antar komputer. Nah, jadi kita bisa lihat dulu settingannya ya di multi server. Ke service, lalu bagian FTP ini dia. Nah, ini akunnya itu username-nya warnet. Nah, cara masuknya itu kita tinggal pilih komputer mana aja, lalu kita ke text editor. Ini kita ketikkan coba kirim FTP. Ya kan, coba kirim file. Kita save, ketik ctrls, lalu filenya kita kasih nama coba.txt. Oke. Lalu kita silang dan kita masuk ke command prompt. Sebelumnya kita cek dulu ya di direktorinya. Nah, di sini udah ada ya coba.txt. Nah, sekarang kita akan mencoba mengirimnya. Masuk ke FTP server. Ketik FTP lalu esport.net. Kita klik enter. Nah, username-nya itu masukin warnet. Sesuai yang dibikin tadi ya. Password juga warnet. Nah, jika udah seperti ini berarti udah masuk ke FTP servernya. Tinggal put coba.txt. Enter. Nah, di sini udah komplit ya, artinya udah berhasil. Tinggal quit. Lalu kita pilih sembarang PC yang mana aja. Masuk ke command prompt, kita cek dulu direktorinya. Nah, di sini cuma ada sample file.txt ya. Sekarang kita akan mencoba mengunduh dari server. Ketik ftp, lalu esport.net. Kita enter. Username-nya masukin sama kayak tadi, akunnya bisa dipakai, soalnya kan tadi udah di logout. Warnet. Nah, sekarang kodenya itu get nama filenya, coba.txt. Kita enter. Nah, transfer complete, kita quit. Kita ketik direktorinya lagi. Nah, di sini udah ada ya, coba.txt. Sekarang kita coba buka file cobanya. Masuk ke text editor, lalu ketik ctrl-o. Nah, ini ada coba ya. Kita klik dan kita oke. Nah, di sini akan coba kirim file yang kita bikin tadi. Nah, sekarang selanjutnya saya akan mencoba email ya. Percobaannya itu email server dengan cara coba mengirimkan email antar komputer. Nah, pertama kita login dulu. Nah, ini kita asal pilih yang mana aja ya, kita login. Sebelumnya kita udah bikin dulu akunnya di email server. Nah, ini tinggal klik esport.mail. Lalu username-nya PC1, password-nya PC1 juga. Kita save. Lalu kita compose, kita ketik tujuannya PC2 @esport
mail. Sebaiknya coba kirim email. Halo, ini percobaan mail server. Kita klik kirim. Nah, selanjutnya kita buka PC yang mana aja. Lalu kita masuk ke email. Daftarkan lagi PC2 at my esport.mail esport.mail username-nya PC2 kita save lalu klik save. Nah, ini udah masuk ya emailnya. Halo, ini percobaan mail server. Nah, berarti percobaan emailnya udah selesai. Selanjutnya, kan tadi percobaan ketiga ya, fungsi mail server. Sekarang cek crypt routing dengan cara tracer. Nah, jadi saya ini routingnya itu pakai routing dinamis ya. Jadi otomatis kabelnya diputus juga, masih tetap bisa nyambung. Sebagai contoh nih ya, dari PC ini nih, PC 8. Kita lihat ke komen, lalu kita pengen link ke PC 40. Yang kita lihat IP-nya itu ya. Nah, sekarang kita coba tracer, masukin IP-nya 192.168 73.12. Tekan enter. Nah, tracer komplit ya. Jadi ini tuh rute-rute yang dilewati saat ngeping atau tracer ke PC 40. Itu ada 192, 168, 7329, 129. Itu tuh alamat dari router ya. Router ini lalu dikirimkan 34 2. Oh, berarti dia ke sini, lalu ke sini, dan baru sampai ke PC 40. Nah, percobaan selanjutnya adalah cek settingan DHCP-nya. Nah, ini settingan DHCP saya. Saya lihat dari sini aja. Nah, ini kan servernya ini diisi manual ya. Statik, tidak ada DHCP. Lalu kita bagian service dan DHCP. Nah, default gateway-nya itu kita masukkan yang alamat dari router yang ngasih ke switch ya. 192.168.731. DNS servernya itu kita masukkan alamat dari multi server. Dan start IP address-nya itu dari 192.168.733 start IP-nya itu tadi, lalu subnet-nya itu 255.255.255.255.192. Di tiap ini sama ya, hampir sama, cuman berbeda di start IP-nya aja, sama di gateway-nya. Soalnya beda-beda router ya. Jadi sekian laporan simulasi jaringan komputer dengan studi kasus eSportNet. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.